Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Transformasi Budaya dengan beranggotakan Muhammad Mahyar Barlian, Raffi Atalah Majid, Dapot Diarto dari kelas Budaya Organisasi 7B. Latar belakang dari transformasi budaya diawali oleh adanya unsur keterbukaan, baik yang dipaksakan maupun yang dikarenakan oleh karakter khas kebudayaan tertentu yang mudah menerima kehadiran budaya asing. Pergeseran-pergeseran yang terjadi antara setiap sub budaya kerap berjalan tidak sejalan. Ada yang secara rupa sangat cepat, namun secara teknologis agak tertinggal. Ada pula secara keseluruhan fisik terlihat bergeser jauh ke depan, tetapi secara mentalis masih terbelakang. Mengamati fenomena budaya, proses transformasi juga dapat diamati pada pergeseran nilai estetik. Pergeseran nilai estetik memiliki ketertautan dan keterkaitan secara langsung dengan proses transformasi budaya sebuah bangsa yang dipicu oleh adanya keterbukaan budaya. Sesuai dengan pendapat Agus Sahri pada bukunya halaman 83 tahun 2005, hal ini telah dibuktikan melalui perjalanan historis berteragam di Indonesia, sejak masa prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, masa kolonial, hingga masa Orde Baru. Apa itu transformasi budaya? Transformasi budaya secara teoritis diartikan sebagai suatu proses dialog yang terus-menerus antara kebudayaan lokal dengan kebudayaan donor, sampai tahap tertentu membentuk suatu sintesa dengan berbagai wujud yang akan melahirkan format akhir budaya yang mantap. Dalam proses dialog, sintesa, dan pembentuk format akhir tersebut didahului oleh proses inkulturalisasi dan akulturasi. Transformasi diperlukan dalam rangka menuju modernisasi, yang merupakan serangkaian perubahan nilai-nilai dasar yang meliputi nilai teori, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai politik atau kuasa, nilai estetika, dan nilai agama. Di dalam proses transformasi budaya, terdapat beberapa hal lain yang mempengaruhi selain dari pendidikan, yaitu seperti penemuan, difusi kebudayaan, akulturasi, asimilasi, inovasi, dan prediksi masa depan, serta banyak lagi terminologi lainnya. Beberapa proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, penemuan atau investasi. Tahap investasi ini, maka umat manusia dapat menemukan hal-hal yang dapat mengubah kebudayaan. Dengan penemuan-penemuan melalui ilmu pengetahuan, maka lahirlah kebudayaan industri yang telah menyebabkan revolusi kebudayaan terutama di negara-negara bagian barat. 2. Difusi. Difusi kebudayaan berarti pembaruan atau penyebaran budaya-budaya tertentu antara masyarakat yang lebih maju kepada masyarakat yang masih tradisional. Pada dasarnya, setiap manusia, setiap zaman, selalu mengalami difusi. Akan tetapi, proses difusi pada zaman yang lalu lebih bersifat perlahan-lahan. 3. Akulturasi. Proses ini merupakan salah satu wahana atau area di mana dua kebudayaan bertemu, dan masing-masing dapat menerima nilai bawaannya. Beberapa kebiasaan dan nilai-nilai baru hadir di tengah kemajemukan kehidupan. 4. Asimilasi. Proses asimilasi dalam kebudayaan terjadi terutama antar etnis dengan subbudaya masing-masing. Kita lihat misalnya unsur etnis yang berada di bagian Nusantara. Ini dengan subbudaya masing-masing. Selama perjalanan hidup, negara kita telah menjadi asimilasi unsur-unsur budaya tersebut. 5. Inovasi. Inovasi mengandalkan adanya pribadi yang kreatif dan akan adanya orang cerdik pandai atau local genius. Dalam setiap kebudayaan terdapat pribadi-pribadi yang inovatif. Dalam masyarakat yang sederhana, yang relatif masih tertutup dari pengaruh kebudayaan luar, inovasi berjalan lebih lambat. 6. Fokus. Proses pembudayaan yang memberikan fokus kepada teknologi, misalnya akan memberikan tempat kepada pengembang teknologi, kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang. Tidak jarang terjadi dengan adanya fokus terhadap teknologi, maka nilai-nilai budaya yang lain tersingkirkan atau terabaikan. Hal ini tentu merupakan suatu bahaya yang dapat mengancam kelanjutan hidup suatu kebudayaan. 7. Krisis. Konsep tersebut merupakan konsekuensi akibat proses akulturasi kebudayaan. Suatu contoh yang jelas timbulnya krisis di dalam proses westernisasi terhadap kebudayaan-kebudayaan timur. Sejalan dengan maraknya kolonialisme,
ialah masuknya unsur-unsur budaya barat memasuki dunia ketiga. Terjadilah proses akulturasi yang kadang-kadang menyebabkan hancurnya kebudayaan lokal. Sekian itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.